wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas manajemen keuangan syariah 6C, mata kuliah Sistem Keuangan Islam dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Agus Eko Sujianto SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas materi mengenai pasar modal syariah, sistem dan operasionalnya di Indonesia. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 9, yaitu yang pertama saya sendiri Dian Puspitasari dengan NIM terakhir 110, yang kedua yaitu Fitria Ayung Ningtyas dengan NIM terakhir 127, dan yang ketiga yaitu Lili Fitria Fatmawati dengan NIM terakhir 137. Adapun poin-poin yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama pengertian pasar modal syariah, yang kedua yaitu landasan hukum, yang ketiga yaitu produk di pasar modal syariah Indonesia, yang keempat yaitu kaidah dan mekanisme transaksi, dan yang terakhir yaitu perbedaan saham syariah dan konvensional. Poin pertama yaitu pengertian pasar modal syariah. Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UPM adalah suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dari profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal syariah merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dari profesi yang berkaitan dengan efek yang dijalankan, yaitu berdasarkan pada prinsip syariah. Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan pembayaran tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari perusahaan tersebut. Sedangkan saham syariah merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Adapun akad yang berlangsung dalam saham syariah dapat dilakukan dengan akad mudharabah dan musyarakah. Saham syariah adalah saham-saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Saham syariah merupakan saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam atau yang lebih dikenal dengan syariah compliant. Poin selanjutnya adalah landasan hukum. Dalam ajaran Islam, kegiatan investasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk ke dalam kegiatan muamalah, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Sementara itu, dalam kaidah fikih disebutkan bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah adalah mubah atau boleh, kecuali yang jelas ada larangannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah menyatakan bahwa efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Pasar modal syariah di Indonesia telah memiliki landasan fatwa dan landasan hukum sebagai berikut. Terdapat 14 fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia sejak tahun 2001 yang meliputi antara lain: yang pertama, Fatwa Nomor 20 DSN MUI 9 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua, Fatwa Nomor 32 DSN MUI 9 tahun 2002 tentang obligasi syariah. Yang ketiga, Fatwa Nomor 33 DSN MUI 9 tahun 2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Yang keempat, Fatwa Nomor 40 DSN MUI 10 tahun 2003 tentang pasar modal dan penerapan umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang kelima, Fatwa Nomor 41 DSN MUI 3 tahun 2004 tentang obligasi syariah hijarah. Yang keenam, Fatwa Nomor 59 DSN MUI 5 tahun 2007 tentang obligasi syariah mudharabah konversi. Yang ketujuh, Fatwa Nomor 65 DSN MUI 3 tahun 2008 tentang hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETTD syariah. Yang kedelapan, Fatwa Nomor 66 DSN MUI 3 tahun 2008
tentang waran syariah. Yang ke-9, Fatwa nomor 69 DSN MUI 6 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara atau SPSN. Yang ke-10, Fatwa nomor 70 DSN MUI 6 tahun 2008 tentang metode penerbitan SPSN. Yang ke-11, Fatwa nomor 71 DSN MUI 6 tahun 2008 tentang SAL dan Lisbek. Yang ke-12, Fatwa nomor 72 DSN MUI 6 tahun 2008 tentang SPSN Ijarah, Saleh and Lisbek. Yang ke-13 adalah Fatwa nomor 76 DSN MUI 6 tahun 2010 tentang SPSN Ijarah Aset Tubilis. Yang ke-14, Fatwa nomor 80 DSN MUI 3 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Selanjutnya, terdapat 3 peraturan Bapepam dan lembaga keuangan yang mengatur tentang efek syariah sejak tahun 2006, yaitu yang pertama, Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah. Yang kedua, Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor 9A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Yang ketiga, Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor 2K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Dan terdapat 1 undang-undang yang mengatur tentang SPSN atau surat berharga syariah negara, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Poin ketiga adalah produk di pasar modal syariah Indonesia. Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU-PM. Sampai dengan saat ini, efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi saham syariah, sukuk, dan unit penyertaan dari reksadana syariah. Yang pertama adalah sukuk. Sukuk merupakan obligasi syariah atau Islamic bonds. Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata sak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor 9A13 memberikan definisi sukuk sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian tidak tertentu atau tidak terpisahkan atau tidak terbagi. Yang kedua, reksadana syariah. Dalam Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor 9A13, reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana sebagaimana dimaksud dalam UU-PM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksadana syariah dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Reksadana syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997, ditandai dengan penerbitan reksadana syariah saham pada bulan Juli 1997. Dan yang ketiga adalah saham syariah. Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh yang pertama, emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Poin selanjutnya yaitu kaidah dan mekanisme transaksi. Karakteristik pasar modal syariah yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau account.
keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Yang keempat, Komite Manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang kelima, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Yang keenam, saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. Yang ketujuh, Komite Manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Yang kedelapan, perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. Dan yang terakhir, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga HST. Selanjutnya yaitu kaidah syariah untuk pasar perdana. Yang pertama, semua akad harus berbasis pada transaksi yang real atau dengan penyerahan atas produk dan jasa yang halal dan bermanfaat. Yang kedua, tidak boleh menerbitkan efek utang untuk membayar kembali utang. Yang ketiga, dana hasil penjualan efek yang diterbitkan akan diterima oleh perusahaan. Yang keempat, hasil investasi yang akan diterima pemodal merupakan fungsi dan manfaat yang diterima emiten dari modal yang diperoleh dari dana hasil penjualan efek dan tidak boleh semata-mata merupakan fungsi dari waktu. Selanjutnya yaitu kaidah syariah untuk pasar sekunder. Yang pertama, semua efek harus berbasis pada transaksi real atau dengan penyerahan atas produk atau jasa yang halal. Yang kedua, tidak boleh membeli efek utang dengan dana dari utang atau menerbitkan surat utang. Yang ketiga, tidak boleh membeli berdasarkan tren atau indeks. Yang keempat, tidak boleh memperjualbelikan hasil yang diperoleh dari suatu efek, misalnya kupon, dividen, walaupun efeknya sendiri dapat diperjualbelikan. Yang kelima, tidak boleh melakukan transaksi murabahah dengan menjadikan objek transaksi sebagai jaminan. Dan yang terakhir, transaksi tidak menyesatkan seperti penawaran palsu dan cornering. Perbedaan saham syariah dan konvensional. Konvensional. Yang pertama, investasi bebas pada seluruh sektor. Yang kedua, didasarkan pada prinsip bunga. Yang ketiga, memperbolehkan spekulasi dan judi yang pada gilirannya akan mendorong fluktuasi pasar yang tidak terkendali. Dan yang terakhir, guideline investasi secara umum pada produk hukum pasar modal. Sedangkan saham syariah, yang pertama investasi terbatas pada sektor tertentu atau sesuai dengan syariah dan tidak atas dasar utang. Yang kedua didasarkan pada prinsip syariah atau penerapan loss profit sharing. Yang ketiga melarang berbagai bentuk bunga, spekulasi dan judi. Yang keempat adanya syariah guideline yang mengatur berbagai aspek seperti alokasi aset, praktik investasi, perdagangan, dan distribusi pendapatan. Dan yang terakhir, terdapat mekanisme screening perusahaan yang harus mengikuti prinsip syariah. Demikian tadi adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Semoga materi dari kelompok kami ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai pasar modal syariah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.